Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya diminta oleh panitia, adik-adik Karang Taruna, untuk menggawangi acara Rembuk Budaya ini. Jadi rembuk itu apa ya? Namanya musyawarah gitu ya. Atau istilah yang sering saya lontarkan itu saling silang ide, saling silang gagasan. Jadi Festival Kampung Cempluk yang menginjak tahun ke-15 ini sudah saatnya gitu kan, secara tematik memang tiap tahun berbeda dan kami mencoba untuk membuat tawaran bagaimana isu kebudayaan itu terintegrasi dengan lingkungan, ekologi dan pertanian dalam hal ini. Karena memang Desa Kalisongo pada aspek pertaniannya mayoritas banyak petani jeruk. Jadi nanti seperti apa sih dunia pertanian, dunia ekologi ini berhubungan erat dengan kebudayaan. Dan saya panggil sahabat saya Mas Anom bisa naik panggung, dan juga Pak Kades monggo, dan teman dan juga sahabat saya Pak Dekan Pertanian Profesor Mangku Purnomo. Pak Dani ada ya? Pak Dani dari Densus juga katanya bergabung. Kayaknya tadi perjalanan dari monggo. Ya, sebetulnya rembukan itu rodok ndak penak dan di panggung saja nih. Tapi berhubung ini skema teman-teman Karang Taruna, jadi ini rembukan yang menjadi bagian dari pertunjukan gitu kan. Karena memang masyarakat di Sumberjo, terutama di Kampung Cempluk ini, nafas dari kebudayaan itu sudah menjadi apa namanya, saya mengistilahkan DNA gitu ya. Jadi lahir procot wis estetik. Kenapa saya bilang lahir procot itu estetik? Karena rata-rata di sini juga hanya kampung tukang ya. Dari tukang batu, kayu, bangunan semuanya, termasuk kontraktor juga ada di sini. Karena tukang itu kalau tidak punya rasa estetika, rasa seni gitu kan, maka nggak laku juga gitu kan. Nah, konteks hari ini judulnya itu Nandur Kamulyan dalam Semesta Budaya, Ekologi dan Pertanian. Nah, dalam hal ini di sini ada Pak Kades yang juga beliau petani jeruk juga. Petani jeruk juga. Bagaimana nanti bisa menginformasikan atau memberikan perspektif terkait perkembangan dunia pertanian terkait jeruk ini. Nah, nanti juga mungkin akan diberikan informasi juga oleh Prof. Mangku, karena beliau Dekan Pertanian. Siapa tahu ini bisa memberikan perspektif baru gitu kan, karena Prof. Mangku ini selama 5 tahun yang saya kenal menemani salah satu desa di Kabupaten Malang, namanya Desa Bambang. Itu desa yang di daerah Wajak, itu yang desa yang dulu itu bekas tambang pasir. Tambang pasir. Bisa bayangkan terkait dengan ekologinya, dampak dari daerah atau desa yang terjadi eksploitasi tambang pasir itu, maka juga berimpit. Selamat datang Pak Dani. Pak Dani dari Densus Satgas Jatim, sahabat juga. Ini Prof. Mangku. Kayaknya dari Mojokerto ya. Ya. Saya cerita lagi terkait dengan Prof. Mangku, bagaimana menemani warga di sekitar Desa Bambang di Wajak juga. Itu dampaknya luar biasa. Bukan hanya dampak ekologinya, tapi dampak psikologis sosialnya. Jadi banyak masyarakat dari aspek ekonominya udah
udah tidak bisa ini ya tertolong lagi, penyakit macam-macam termasuk penyakit kelamin gitu kan, itu terhubung juga, budayanya juga berubah. Dan nah Prof Mangku menemani di sana dengan segala keilmuannya gitu kan, dan juga sumbangsinya, karena kami mengistilahkan kerja-kerja begini adalah PSR, personal social responsibility gitu. Artinya memang bakti ya, makanya tema kali ini nandur kamulyan, jadi menanam kebaikan itu, terus menanam, dan apapun yang dilakukan seperti di Kampung Cempluk dengan konsistensi 15 tahun ini sebetulnya konteksnya adalah menanam kebaikan. Tepuk tangan untuk masyarakat di Kampung Cempluk. Dan ini Pak Dani dari Densus, kok kesannya serem banget gitu kan, tapi Densus kali ini itu formulasinya berbeda. Artinya lama berdiskusi dengan saya bagaimana pendekatan kebudayaan itu harus dilakukan, bukan hanya tangkap kemudian setelah kejadian ditangkap gitu, tapi ada tindakan-tindakan yang tentunya melalui sosialisasi begini preventif. Dan bagaimana sih peran kebudayaan itu dapat membangun, saya mengistilahkan imunitas kebangsaan di ruang kampung kita. Nanti akan dikupas oleh Mas Dani dan juga Mas Anom, sahabat saya, teman saya yang juga kemana-mana biasanya, mulai dari Padang, mulai dari NTB segala macamnya ya. Kita tiap malam diskusi terkait dengan desa, kampung, dan juga realitas sosial kita. Oke, di season pertama saya persilakan Pak Kades untuk bercerita. Oh iya, aku kok lali, Mas Restu, Mas. Monggo Mas. Aku kok lupa, sorry. Maaf Mas. Iya, moderatornya untuk ngawur, pelanggaran. Mas Restu ini teman juga, sahabat belusuan dari kampung-kampung dan desa-desa juga, tapi beliau konsentrasinya di wilayah ngulik tentang narasi kesejarahan yang ada di kampung-kampung dan di desa. Terutama kalau nemu situs-situs yang baru ini senengannya dari Mas Restu ini. Bagaimana menemani gitu ya, agar tidak punah. Jadi bagi Mas Restu, situs ini ataupun cagar semacam candi segala macamnya itu bukan hanya benda mati, tapi saya melihatnya spirit dari Mas Restu itu bahwa ini adalah data, itu yang perlu dipahami gitu ya. Jadi data dari entitas bangsa ini, salah satunya mungkin di Malang sudah bersebaran terkait dengan situs ini. Monggo, season pertama saya persilakan Pak Kades bercerita tentang realitas pertanian, terutama jeruk yang ada di Desa Kalisongo. Monggo Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Dan alhamdulillah beliaunya adalah penggiat budaya ini. Tanpa beliau kira-kira Kampung Cempluk ini nggak ada di sini. Terima kasih kepada Mas Reding yang sekarang juga menetap di Dusun Sumberjo ini, dan alhamdulillah akhirnya menjadi dokter juga. Disertasi saya dari sini. Terima kasih kepada yang saya hormati para narasumber yang bisa hadir. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk kegiatan kita pada malam hari ini adalah adanya rembuk budaya. Kalau rembuk ini adalah istilahnya musyawarah atau berbicara tentang hal-hal yang sifatnya kebersamaan. Dan di sini kami, saya selaku mewakili petani yang ada di Desa Kalisongo, tentunya dengan rembuk ini yang arahnya ini nandur kamulyan dalam semesta budaya, ekologi, dan pertanian. Nah, kalau kita berbicara tentang nandur kamulyan, tentunya kita menyampaikan menanam kebaikan. Nah, supaya tadi sudah disampaikan bagaimana masyarakat kita yang ada di budaya Kampung Cempluk ini setidaknya
hal-hal yang baik itu kita tanamkan sedini mungkin nggih. Jadi kita menjadi masyarakat yang berbudaya. Jadi seperti itu. Dan kami selaku petani nggih, tadi sudah disinggung nggih, disinggung di operet yang ada nggih tadi nggih, operet Kampung Jembelu nggih. Bahwasanya untuk kita ini yang jelas yang diutamakan adalah lahan nggih. Kalau kita sudah mempunyai lahan atau bahasa kita yang ada di sini adalah tegalan atau sawah nggih. Nah, ini dengan lahan yang ada ini kita manfaatkan nggih, kita manfaatkan dengan perencanaan penanaman jeruk nggih. Yang tentunya diawali tadi sudah disampaikan, diawali dengan pengolahan lahan nggih. Ya, pengolahan lahan kita adakan pengukuran lahan dulu nggih, jarak tanam nggih. Jarak tanam kita tergantung arah ke depannya nggih. Kalau lahan kita luas nggih, kalau lahan kita luas dengan jarak tanam minimal 4 kali 4 meter nggih. Ini tentunya dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan ini menjadi tanaman yang layak nggih. Tetapi kalau jarak tanam kita ini 2,5 kali 3 meter lah, ini arah kedepannya ini akan menjadi tanaman yang istilahnya gerumbul nggih, gerumbul nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi nantinya berpengaruh kepada mendapatkan sinar matahari sehingga tidak bisa melaksanakan metabolisme. Jadi seperti itu nggih. Jadi berkurang nggih. Nah, ini berpengaruh juga kepada hasil produksi tanaman tersebut. Sehingga yang pertama jarak tanam nggih sudah direncanakan, yang kedua sudah direncanakan untuk bibitnya nggih. Kalau sudah jarak tanam dan bibit ini sudah siap, tentunya kita mengarah kepada pemeliharaan tanaman tersebut nggih. Yang pertama yaitu air nggih, air nggih. Karena di sini kebanyakan ini adalah lahan yang ada adalah lahan tada hujan nggih, bukan lahan irigasi atau pengairan. Tentunya untuk penanaman ini adalah di awal musim penghujan. Jadi seperti itu. Dan nantinya setelah ada penanaman di pemeliharaan tentunya ada perawatan di penggunaan pestisida nggih. Tadi sudah ngomong-ngomong sama Prof Mangkung nggih, karena beliaunya adalah dekan pertanian, tentunya menguasai nggih tentang pertanian. Jadi tadi sempat nggih bagaimana petani kita dengan biaya serendah-rendahnya tetapi didapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi teknologi pertaniannya nanti juga ada bantuan pulang ya. Ini sekilas ya. Ada bantuan dari lembaga pendidikan Brawijaya ya. Nah, ini juga ya. Sehingga kami berharap nanti moto untuk petani kita ini bisa terlaksana. Tadi untuk pemeliharaan nggih. Selanjutnya tentang beberapa nggih, karena untuk tanaman kita, kalau kita ini hemat nggih, untuk tahun pertama kita adakan tumpang sari nggih. Bisa dengan tanaman-tanaman yang sifatnya tidak tinggi nggih, rendah nggih. Ini untuk menambah hasil nggih. Ini dengan tanaman sejenis palawija nggih. Sayur-sayuran nggih, bisa dengan tomat, lombok, brambang, jadi seperti itu nggih. Jadi untuk tahun pertama nggih. Untuk tahun kedua ini sudah nggih, sudah tidak diperlukan tumpang sari lagi karena ini nanti bisa menghambat untuk pertumbuhan tanaman yang utama atau tanaman jeruk kita. Jadi seperti itu. Ini sekilas untuk perencanaan penanam jeruk nggih. Tetapi yang lebih diutamakan kalau kita menyangkut tentang ekologi nggih, ini di dalam semesta budaya dan ekologi nggih. Dengan adanya penanaman jeruk ini nggih, secara ekologi nggih, ini menjadikan wilayah yang ada, ini terutama untuk wilayah yang ada kemiringan nggih. Ini untuk musim penghujan ini tidak bisa untuk menampung air hujan sehingga mengurangi dampak terjadinya banjir. Ini secara ekologi nggih. Secara ekonomi, lah ini perlu kami sampaikan bahwasanya dengan penanaman jeruk ini nggih, dari tanaman misalkan jagung nggih, kita tidak mengurangi
dari program Astacita nggih dari Bapak Presiden nggih untuk ketahanan pangan nggih. Tetapi dengan penanaman jeruk ini beda dengan tanaman jagung nggih. Yang mana tanaman jagung ini hanya berumur sekitar 60-70 hari nggih. Nah, seperti itu nggih. Sehingga kita akan menanam lagi nggih. Tetapi kalau tanaman jeruk adalah merupakan tanaman tahunan. Kalau kita bisa nggih menanam dengan pemeliharaan yang maksimal, tentunya menjadi tanaman yang akan berumur bertahun-tahun nggih. Jadi untuk punya saya ini penanaman awal tahun 2016 nggih. Ini sampai sekarang alhamdulillah masih sehat nggih. Juga ada tanaman yang berumur 2 tahun, 3 tahun juga ada nggih untuk perluasan nggih. Jadi seperti itu. Karena dengan hasil ini kita sebagai petani yang diutamakan adalah tanaman subur nggih. Untuk harga kedua nggih, yang utama adalah tanaman kita subur dulu. Jadi itu sekilas nggih dari kami tentang ekonominya dulu nggih. Jadi sekilas dengan penanaman jeruk ini beda dengan tanaman yang lain nggih. Karena tanaman jeruk ini secara ekonomi bisa meningkatkan taraf hidup nggih untuk masyarakat kita. Sehingga untuk wilayah desa Kalisongo ini perlu kami sampaikan untuk wilayah RW 12 nggih. Ini juga wilayah yang sudah tidak ada pertaniannya tetapi ada estetika yang lain nggih. Jadi seperti itu. Untuk wilayah RW 3 ada 1-2, untuk wilayah RW 4 sudah banyak nggih untuk petaninya. Untuk wilayah RW 5 dan 6 alhamdulillah masih banyak untuk petaninya. Dan alhamdulillah semuanya sudah nggih, sudah 90% nggih untuk pengembangan tanaman jeruk. Ini khusus untuk wilayah Desa Kalisongo. Belum desa-desa di atas kita nggih, seperti Desa Karangwidoro, Kucur, Petung Sewu. Nah, ini sudah tanaman jeruk semua nggih. Kecuali untuk Desa Selorjo, Gading Kulon ini sudah lama, sudah awal. Lah, yang kami harapkan nggih, ini menyinggung sedikit nggih, selain dari budidaya tanaman jeruk, kami harapkan tadi sudah saya sampaikan kepada Prof Mangku juga tentang tindak lanjut dari hasil panennya nggih. Karena pada panen raya untuk tanaman jeruk ini sampai harganya ada titik terendah nggih. Sampai harga untuk jeruk peras, jeruk manis sampai harga 2.500 per kilo nggih. Tetapi untuk jeruk siem nggih, jeruk siem ada jeruk siem madu, jeruk siem lumut. Nah, ini yang ditanam masyarakat kita ini untuk panen raya ini sampai harga titik terendah sampai 5.000. Jadi seperti itu. Tapi untuk saat ini sudah harga naik sampai 13.000 sampai 15.000 dari petani atau dari kebun gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami mengharapkan dengan adanya budaya Kampung Cepluk ini ada teknologi tepat guna yang nantinya bisa dikerjakan oleh masyarakat yang bukan petani gitu. Tetapi masyarakat yang ada di wilayah bawah khususnya di RW 1-2 ini gitu. Ada pengembangan tentang tindak lanjut dari panen jeruk tersebut. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi kami mohon dari khususnya lembaga pendidikan yang kita notabene ini adalah masyarakat lingkar kampus, ada kerjasama, ada pembinaan untuk warga masyarakat kami. Itu saja sekilas, terima kasih dari kami, nanti disambung kembali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Sis. Berikutnya langsung disambut karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Prof Mangku, monggo. Iya, ini core-nya pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya agak disclaimer dulu ya. Jadi disclaimernya itu karena pertanyaannya nggak kelihatan gitu. Jadi yang pertama, sebagai salah satu warga UB gitu
UB ini sudah pelan-pelan nggih, pelan-pelan, alon-alon, yang penting sampai. Memang keluarga besar UB itu adalah UB yang pagarnya di Ketawang Gede itu, dan kemudian masyarakat di sekitar UB ini kampung lingkar kampus istilah kami itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi warga UB itu ya UB yang berpagar di Ketawang Gede itu, di Dieng, dan kemudian kampung-kampung di sekitar sini gitu. Jadi pagar virtual kami itu di paling luar mahasiswa kami itu tinggal, mau ngekos, disitulah sebenarnya pagar kami itu virtualnya kami taruh itu, Pak Denny. Jadi sehingga kami menganggap bahwa sekarang ya teman-teman di sekitar kampus UB, Dieng, Jakarta, Kepanjen, terus kemudian Kediri, termasuk juga kemudian di kampus pusat kita ini, teman-teman ini semuanya adalah keluarga besar Universitas Brawijaya. Itu yang pertama, gitu. Itu salah satu kebijakan dari pimpinan kami, dan saya salah satu bagian dari yang ikut memutuskan. Saya harus sosialisasi gitu Mas. Jadi kira-kira itu. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan kalau mau berdiskusi, apakah teman-teman komunitas budaya, teman-teman komunitas pertanian, teman-teman komunitas apa saja, termasuk SD, SMP, semua monggo. UB pintunya sangat terbuka ya, dengan masyarakat di sekitar UB. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mungkin saya tidak spesifik ngomong pertanian begitu nggih Pak Redi, tetapi bahwa kita harus mulai khawatir saat ini dimanapun itu berada, apalagi di sektor pertanian, adalah mulai berkurangnya sumber daya terutama air, ya, terutama air. Kita ini air itu kita pakai kemudian menjadi limbah, kemudian menjadi limbah masuk ke sungai, masuk ke Karangkates, nanti dinaikkan lagi limbahnya jadi beras di Kepanjen, kemudian digiling, dibawa lagi ke Cempluk, dimasak Bapak Ibu sekalian. Kotorannya ya, itu pasti kalau Bapak Ibu sekalian di sini itu kotor, dibawa ke Karangkates, diambil pun airnya, diambil sama makanan, balik lagi ke sini, tetap konik jadinya kotor. Sehingga menurut saya di sektor pertanian, sektor apapun sekarang ini yang paling utama monggo kita jaga sekarang ini adalah belik-belik kita, sumber-sumber air kita. Ya, makanya saya sekarang ini istilahnya lebih suka ngomong belik itu, tidak ngomong sumber air. Karena kalau sumber air itu sumber air bisa dijual. Tapi kalau belik itu tidak bisa dijual. Ya, coba itu nanti tanya sama teman-teman yang senior-senior yang di Pemangku, teman-teman yang di Pondok Pesantren dan sebagainya. Belik nilai hatinya dan nilai spiritualnya ada gitu Mas Anom, daripada sumber air. Nah ini yang kemudian, dan dulu itu kan belik atau tuk atau kemudian ujung dari kehidupan itu. Maka kalau kita belajar tentang kebudayaan, contohnya yang saya agak sedikit dalam di Tengger itu, teman-teman Tengger itu ternyata menganggap wilayahnya Tengger itu sampai ujung air di mana yang masuk di Semeru keluar itu adalah wilayahnya Tengger gitu misal. Berarti artinya bahwa itu apa ya, satu cara pandang bahwa kita harus segera diselamatkan ini. Nah, ketika ketemu dengan Mas Andang, ketemu dengan teman-teman lain sebagainya, sumber-sumber ini kemudian harus segera kita selamatkan. Karena itu yang paling suci yang keluar dari bumi itu. Nah, ini yang harus kita, siapapun, agama apapun, maling kayak, pencuri kayak, apa kayak lain sebagainya, butuh mandi, butuh minum, butuh untuk ibadah. Okay. Nah, ini yang kemudian harus kita selamatkan. Nah, komunitas yang bisa menyelamatkan, ya, teman-teman Cempluk, teman-teman mungkin di Selorejo, teman-teman di kecil-kecil komunitas-komunitas ini monggo nanti bersatu padu kita untuk menyelamatkan kembali sumber utama dari sumber kehidupan kita adalah belik-belik itu, air, sumber air. Ini yang pertama, yang saya amati 20 tahun belajar pertanian, meskipun pertaniannya pakai drone, pakai artificial, pakai yang paling teknologi paling tinggi,
Ya, yang terbaik di dunia itu kan ada di Belanda sebenarnya. Saya sudah ke sana, hampir setiap tahun ke sana. Ujung-ujungnya itu, Pak Pamangku, Pak Pendeta, ujung-ujungnya itu ternyata adalah mata air. Ini yang harus kita selamatkan. Apapun, Kristen juga dibaptis pakai air, wudune jenengan pakai air. Yang menyatukan kita itu air, kepentingan kita air. Ya, jadi ini yang kemudian pertama harus kita selamatkan. Kemudian yang kedua, yang juga harus kita selamatkan itu adalah kita harus menyelamatkan budaya berproduksi kita, budaya cara kita menghasilkan barang, menghasilkan kesenian, menghasilkan sastra, menghasilkan cerita, novel, buku, ya, termasuk parian, termasuk pantun dan lain sebagainya. Cara kita memproduksi itu kan produksi kebudayaan, Pak. Jadi ini juga harus kemudian kita rubah. Tidak boleh, ini harus sifatnya menurut saya adalah universal. Ya, universal, dan kemudian memang melayani dari kita sudah punya cara berproduksi yang bagus. Saya punya teman-teman peneliti ya dari Sulawesi. Dia datang ke saya, Pak, di saya tuh ada namanya Momosat, Sasi, atau kemudian Mapalus, ya. Tapi sekarang rusak. Enggak rusak saya gitu. Enggak rusak. Coba dicek dari semua produksi jeruk sebagai misal A, B, C, D, E, F, G, H. Yang paling berat contohnya adalah buka lahan. Ini kalau yang di pertanian. Saat buka lahan, maka orang akan males untuk nyambut gawe, nggih napa mboten? Nek panen kabeh pengen nyambut gawe. Tapi ketika buka lahan enggak ada yang nyambut gawe. Akhirnya apa? Ya, saudara-saudara kita, komunitas kita, sekeliling kita, yang kalau di Sulawesi namanya Sasi, kalau di sini namanya mungkin Pak ke-RW-an, ketetanggaan itulah yang kemudian mau datang membantu kita pada saat kondisi sulit, tenaga kerja nggak ada. Nah, ini harus dibangun komunitas-komunitas soyo. Ya, ini adalah kebudayaan gotong royong kita yang ada di masyarakat kita yang sekarang ini hilang. Ini sangat relate dengan produksi. Kenapa kemudian pertanian kita produksi tidak efisien? Salah satunya karena tenaga kerja itu kemudian kita harus bersaing dengan banyak hal, terutama pada masa-masa sulit. Nah, komunitas itulah yang kemudian bisa kita bangun untuk mendukung itu. Ya, jadi air, terus kemudian cara berproduksi kita. Jangan sidik-sidik kemudian kita mengkomersilkan diri kita untuk membantu kalau memang kemudian dengan tetangga diganti soyo, ya, diganti itu mungkin bisa menjadi salah satu bagian dari ikatan-ikatan yang kita kemudian dengan komunitas, ya, termasuk juragan-juragan, ya. Jangan terlalu gitu ya, juragan kayak Pak Inggi ini kan juragan itu ya, nanti jangan terlalu galak dengan tenaganya seperti yang diparodi tadi gitu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga apa? Yang kita juga harus pikirkan betul sekarang agar pertanian, orang kan kalau ngomong pertanian tadi selalu ngomong masalah tanah, ngomong masalah lahannya berkurang. Bukan itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Problem kita bukan itu. Problem kita itu salah satunya adalah, ya, kita sebagai manusia, kita sebagai umat manusia ini, human manusia, itu sebenarnya adalah umat yang paling menyia-nyiakan produk-produk pertanian kita. Salah satu bentuk penyia-nyiaannya apa? Pada saat teman-teman termasuk yang di kota itu mengeluh kalau harga beras naik dikit-dikit ngamuk. Nanti Pak Densosnya ini yang mumet kalau sudah begitu. Ya, aparat ini yang mumet nanti. Dikit-dikit naik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan pertanian itu membutuhkan tadi proses yang panjang, proses yang rumit. Dan ketika kemudian dia sampai di mejanya teman-teman, itu sering kemudian tidak dihargai. Contohnya apa? Ya, minum aja ini kan tidak dihabisin, kemudian separuh jeruk di situ, ya. Bahkan kita juga termasuk pelit. Dulu kalau panen mesti kita sisihkan tuh di pojok sana. Kalau orang Tengger dikasih di Patmasari, di Patmasana, disisihkanlah rezekinya untuk itu. Ini kita sekarang sudah tidak
Kalau kemudian di kota tidak ada Fatmasari, berarti kan ya tangganya kan, tetangganya kan gitu. Kalau dapat ini tetangganya, kalau masak ya dilebihkan dikit airnya dikasihkan ke tetangganya. Nah ini kita tidak menghargai sekali produk-produk pertanian ini, sehingga saya selalu pesankan kepada teman-teman di kota, di desa, dimanapun berada, kalau harga naik turun, ojo ke susu kemudian pengen nyimpen kakean apa barang pangan di rumahnya masing-masing. Jangan kagetan, ojo gumunan wani ngelakoni gitu kalau orang Jawa ya. Jadi itu penting. Penting Bapak Ibu sekalian. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir ya, supaya waktunya nggak terlalu malam. Yang terakhir saya pesankan Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini sekarang ada masa pada siklus kehidupan ya, di mana semuanya sudah pada puncak-puncak. Termasuk di pertanian, di seni budaya sudah puncak-puncak. Termasuk menjadi pejabat sudah di puncak. Gaya nemen sikat. Nah, tanda-tandanya ini nanti tanya kepada teman-teman yang ahli-ahli spiritual itu. Pertanian juga sama. Sudah mau panen, penyakit datang luar biasa. Puncak Pak, sudah puncak semua. Cekok, tak pikir-pikir ini dunia kok semakin cepet dan pengen ganti yang baru gitu. Ini nggak tahu. Termasuk juga teknologi di bidang pertanian. Saya bilang tadi di kampus itu sekarang sudah mikir bagaimana caranya agar ada genetik gen, kode gen yang bisa membuat jeruk manis. Nanti disuntik, dijahitkan di situ. Bagaimana membuat supaya kalau nanti ini terus menerus ke sana yang kita alami, pasti ada tadi suatu perputaran yang cepat. Jadi masalah jumlah pangan mungkin nanti nggak problem. Tetapi yang problem yang kedua tadi. Yang ketiga, apa? Kalau kita tidak memperlakukan hasil bumi kita dengan arif dan bijaksana, maka apapun yang kita hasilkan, sekaya apapun, sebanyak apapun di belakang rumah kita itu banyak makanan di pendaringan kita, penyimpanan kita di gudang bulog atau apapun, dengan tanda-tanda yang terakhir tadi, kayaknya kita akan bubar nanti ini sebagai bangsa dan negara. Sehingga ini 5 hal tadi ya saya sampaikan, ada terkait dengan pertanian, ada tidak terkait dengan, tapi yang paling utama kesimpulan saya adalah tetap balik lagi, eling lan waspodo. Menghadapi situasi yang seperti ini, apakah itu di pertanian, kebudayaan, menjadi pejabat, menjadi apapun. Jadi saya pikir itu dari saya. Kalau lebih saya mohon maaf, kurang juga mohon maaf, salah mohon maaf, kalau benar moga-moga menjadi amal kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Mangku. Tepuk tangan untuk Prof. Mangku. Dan berikutnya langsung ke Mas Restu. Wah, ini terkait dengan aspek kesejarahan ya, yang nanti akan terhubung semuanya ini. Pemantiknya nanti Mas Anom terakhir ini. Nah. Iya, terima kasih waktunya. Tandur Kamulian, saya mendapatkan undangan pertama malah tertulis ngilmu tandur jeruk. Ini sangat unik dan menarik sekali menurut saya, ngilmu tandur jeruk, karena ngilmu itu berbeda dengan ilmu ya. Di dalam ngilmu itu bukan hanya tindakan untuk berproduksi, tetapi di dalamnya ada makna, hikmah, atau filosofi kehidupan. Jadi intinya garis besarnya ilmu tandur itu adalah ilmu menanam ala orang Jawa, begitu. Yang sering kita dengar adalah ilmu tandur pari misalkan. Ada tiga hal pokok dalam ilmu tandur pari. Yang pertama adalah tandur melakuni mundur, begitu. Ya, karena kalau maju akan menginjak dan merusak tanaman padi itu sendiri. Tetapi sebenarnya mundur untuk meraih kemajuan di masa mendatang, yaitu panen dari petani itu sendiri. Yang kedua adalah tandur awake bungkuk. Kalau menanam benih padi kan dengan merunduk atau membungkuk. Apakah nggak capek? Ya tentu saja capek. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya, pelajarannya adalah untuk menuju kesuksesan memang harus bersusah-susah payah dan tidak bisa dicapai dengan instan. Begitu.
Nah, yang ketiga adalah nek wis tandur dipasrahke nang sing dhuwur. Artinya adalah setelah daya upaya tadi kita tidak lupa untuk berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berhasil tidaknya tanaman padi tadi juga adalah kuasa dari Tuhan. Itu kira-kira 3 hal pokok filosofi dan makna yang terkandung dalam ilmu tandur pari. Dalam hal ini malam ini dalam Rembuk Budaya kami juga berharap adalah, karena temanya jeruk ya sepertinya malam ini, juga mencari makna-makna filosofis dari ilmu tandur jeruk seperti ilmu tandur pari tadi. Kita bisa mulai mencari dan menggali apa sih tradisi-tradisi yang pernah hidup, yang pernah ada di dalam tandur jeruk di masa-masa lalu. Mungkin mulai kita gali begitu. Karena begini, beberapa tahun belakangan ini kita tahu bahwa jeruk, popularitas jeruk mulai bersaing dengan apel sebagai ikon Malang Raya. Begitu ya Pak? Ya, begitu. Bahkan saya pernah berembuk di Batu, beberapa lahan dari apel juga mulai beralih ke jeruk, gitu. Dan sentra utama budidaya jeruk ini adalah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Senyampang Desa Kalisongo ini juga berada di dalam wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dan yang disebutkan Bapak Kepala Desa tadi, desa-desa lain juga mulai membudidayakan jeruk, bahkan mulai merambah ke sektor pariwisata, begitu ya Pak, sekarang untuk jeruk, dengan wisata jeruk dan sebagainya. Nah, penggalian filosofi, tradisi, ritus spiritual, misalkan kalau panen jeruk dahulu itu ada ritus apa, begitu. Kalau kopi misalkan ada manten kopi dan tanaman lainnya. Kalau jeruk apa? Nah, ini yang perlu kita gali. Hal ini untuk memperkuat bahwa bukan hanya kita tanam jeruk menjualnya atau wisata dengan tapi ada makna-makna filosofis sebagai pelestarian kebudayaan lokal dan bisa menjadi ikonik dari desa-desa pembudidaya jeruk tersebut, gitu. Misalkan seperti kata Mas Reddy tadi adalah antara lain sejarah adalah menghidupkan cerita, begitu. Karena jeruk tidak bisa bercerita sendiri, harus ada yang menceritakan. Misalkan untuk memperkuat tadi adalah kita mencari narasi-narasi sejarah yang ada mengenai jeruk, gitu. Misalkan apakah tanaman jeruk ini adalah budidaya baru dibandingkan dengan tanaman apel yang menjadi ikon Malang dan lebih dulu ada. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jeruk jauh lebih tua usianya daripada apel. Apel itu baru tahun 1929, masa-masa kita dibawa ke Belanda. Dan sejarahnya adalah waktu itu ada suatu penyakit yang menyerang jeruk lalu tergantikan oleh apel. Tetapi sejarah jeruk sudah tercatat di dalam Kakawin Ramayana. Benar ceritanya dari sana, tetapi setelah digubah di Jawa itu garis besarnya ya, tetapi detil-detil ceritanya sangat lokal sekali. Nah, Kakawin Ramayana ini adalah sebuah karya sastra berbahasa Jawa kuno yang dibuat pada masa Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno atau Medang yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 898 sampai 910 Masehi. Berarti sangat tua sekali. Jeruk sudah dibudidaya di Jawa, gitu. Nah, hubungannya apa dengan Kalisongo ini, gitu.
Kita mengetahui bahwa Kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan tertua di Jawa Timur, yaitu pada abad ke-8. Kalau dihafal hitung tadi kan abad ke-9 ya. Artinya bahwa pada abad ke-8 tahun 760, bahkan sebenarnya sebelumnya, ini yang tercatat di Prasasti Tinoyo, itu di Jawa Timur ada kerajaan tertua yang bernama Kerajaan Kanjuruhan. Yang tercatat di Prasasti Tinoyo adalah rajanya adalah Dewasima, Gajayana, dan Utejana. Tinggalannya adalah Prasasti Tinoyo itu sendiri sebagai bukti, dan Candi Badut yang berada di dekat sini, dan juga Candi Gasek atau Candi Karangbesuki. Gitu. Setelah ketiga raja tersebut, abad ke-9 itu dari bukti-bukti prasasti mencatat bahwa Kerajaan Kanjuruhan pada akhirnya berada di bawah kekuasaan Medang, gitu. Jadi menjadi kerajaan bawahan, tetapi tetap memerintah, gitu. Nah, kembali lagi ke KKWin Ramayana tadi yang menuliskan bahwa sudah ada buah jeruk di situ, tidak menutup kemungkinan bahwa mencatatnya kan di KKWin Ramayana itu jeruk pada abad 9. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebelumnya, sebelum Kanjuruhan dikuasai oleh Medang atau Mataram kuno, di Kanjuruhan sendiri sudah menanam jeruk, Bapak dan Ibu, begitu. Menurut para ahli, Kanjuruhan ini toponiminya dekat dengan Kejuron, dusun atau dukuh ya sebelah ya. Kalau ini memang benar teori para ahli, artinya pada zaman Kanjuruhan tahun abad ke-8 tahun 700-an sudah ada tanaman jeruk mulai dari Kejuron sampai ke atas, sampai ke Selokerto, ke Songgokerto, bahkan sampai ke Batu. Nah, ini kenapa akhirnya di Kali Songo sampai ke atas di Selokerto, di Kecamatan Dau, kenapa cocok sekali ditanami oleh jeruk? Ternyata sudah sejak abad ke-8 memang sudah ditanami jeruk, Bapak Ibu, begitu. Dan bisa membuktikan saya kira, karena sampai sekarang pun tanaman jeruk ini dan sangat khas dan manis begitu untuk tanah yang di Kecamatan Dau ini. Nah, akhir kata dari saya ucapkan selamat kepada warga Kalisongo yang berprofesi sebagai petani jeruk, karena panjenengan adalah termasuk salah satu yang berprofesi tertua di wilayah Malang Raya. Terima kasih. Terima kasih Mas Restu. Wah, ini menarik ini. Kalau petani jeruk ini jenengan paling tua ini profesinya, Pak Kades. Ini sudah dilegitimir oleh sejarawan. Nah, berikutnya Pak Dani dari Densus Satgas Jatim. Ini juga menarik. Artinya radikalisme dan juga terorisme itu kalau jeruknya tidak subur maka akan muncul gitu. Mungkin semacam itu. Iya. Ini kalau jeruknya tidak payu ini akan bisa jadi indikasi begitu. Kira-kira begitu. Monggo Pak Dani. Waktu dan tempat kami belikan. Terima kasih Mas Ridi, izin Pak Lurah, Prof Mangku, Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa acara ini. Kami dari Densus sangat merasa terhormat atas undangan dari teman-teman dari Kampung Cempluk, karena kami sudah mendengar nama Kampung Cempluk sudah lama. Dan sangat luar biasanya setelah kami lihat, kami ngobrol sama Mas Redi, 15 tahun festival berjalan terus, dan itu menjadikan suatu Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua Karang Taruna menjadi rukun, kerjasama, kemudian ada empati, yang ketiga adalah adanya pengawasan lingkungannya, kesadaran tentang lingkungan itu sangat penting. Karena untuk menjadi seseorang terradikalisasi, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sampaikan ada 3 faktor, ada 3 pilar istilahnya. Satu adalah narasi yang dimasukkan, narasi tentang kebencian.
Namun juga harus didukung adanya suatu hal yang menjadi orang itu ada kekecewaan mungkin, entah ekonomi, kemudian kohesi sosial, ikatan sosial yang mulai mengendur, itu juga akan mempengaruhi cepat atau tidaknya seseorang menjadi radikal. Yang ketiga adalah network atau komunitasnya. Nah, apa yang dibangun Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. Kami lihat, satu, membangun network yang kuat di sini, kohesi sosial yang sangat kuat. Itu menjadikan mereka seseorang yang mungkin tidak terpapar akan terpental ketika kohesi ikatan sosial, ikatan masyarakatnya kuat. Karena manusia itu kalau ikatan sosialnya kendur, bingung pasti. Mereka akan mencari ikatan-ikatan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah membentuk satu network yang sangat kuat, dan itu akan satu bisa mencegah. Yang kedua, juga adanya empati dan perasaan pada lingkungan, sehingga menjadikan apa istilahnya, need-nya, kebutuhan seseorang itu tentang kekecewaan akan berkurang. Saya ambil contoh begini, satu, saya pernah bertemu dengan seseorang seseorang yang radikal. Saya tanya kenapa dia masuk ke kelompok radikal. Secara ekonomi dia mampu karena dia seorang pegawai BUMN. Dia hanya merasa kehadiran dia di lingkungannya karena dia tinggal di perumahan di daerah Sidoarjo, merasa lingkungannya itu tidak memperhatikan. Ketika istrinya sakit, yang biasa itu setiap hari keluar berbelanja di Welijo dan ngobrol dengan tetangga-tetangga, ketika istrinya sakit 5 hari nggak ada tetangganya itu yang perhatian, sehingga dia akan mencari ikatan-ikatan sosial yang bisa menjadikan dia lebih berharga. Selain itu juga kondisi ikatan sosial keluarga juga berpengaruh. Ada juga seorang narapidana terorisme berangkat ke Suriah hanya karena dia ingin menunjukkan pada orang tuanya dia lebih berhasil daripada kakak-kakaknya yang dianggap lebih berhasil karena sepanjang hidupnya dibanding-bandingkan. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah membentuk suatu ketahanan. Ikatan sosial ada, dengan lingkungan juga perhatian, dan insya Allah dengan ditanam jeruk nantinya, Pak Lurah, Pak Kades, itu juga menambah pemasukan dan juga mungkin masyarakat bisa bekerja. Itu mengurangi yang istilahnya mengurangi dampak kekecewaan terhadap ekonomi, bisa itu. Nah, budaya juga sangat berpengaruh ketika Bapak Ibu sekalian rukun, damai, suatu permasalahan diselesaikan dengan diskusi dan dialog. Dan bahkan tadi saya tanya masih ada nggak teman-teman ini ngobrol di pos kamling itu, masih ada, ternyata itu sangat luar biasa. Karena dengan itu Bapak Ibu sekalian akan tahu ketika ada perubahan-perubahan di kampungnya. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga minta tolong karena saat ini organisasi teror itu meradikalkan melalui media sosial, dan trennya itu pelakunya semakin muda. Yang kita tangkap di Batu 19 tahun, kemudian kemarin di Sulawesi Selatan 18 tahun, semakin muda, dan semuanya dari media sosial. Hampir kita semua menggunakan media sosial, gitu. Media sosial itu tidak hanya merubah cara kita berkomunikasi, namun juga bisa mempengaruhi perilaku kita, merubah perilaku kita. Istilahnya biasanya beli itu keluar, sekarang hanya dudul HP, teko barangnya, nggak ada komunikasi. Selain itu, media sosial juga akhirnya menjadikan orang itu dekat yang jauh dengan ikatannya kuat dengan yang jauh, sedangkan yang dengan dekat batasnya semakin, temboknya semakin mengental. Kalau kita nggak berusaha menjalin diskusi, komunikasi secara verbal, bukan melalui media sosial. Selain itu, dengan media sosial, kita kadang-kadang lupa juga sebagai makhluk hidup yang bersosial, bahwa kita itu menjadi bagian dari kelompok di lingkungan kita, bahwa kita itu memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kita, bahwa kita juga harus memiliki komunikasi dengan lingkungan kita, karena lingkungan kita baik buruknya juga bagaimana cara kita berkomunikasi dan bagaimana berperilaku antar manusianya.
Bapak Ibu sekalian, yang kami butuhkan adalah atau minta tolong adalah diperhatikan juga pada anak-anaknya. Oke? Karena sangat jarang orang tua itu memperhatikan anaknya ketika menggunakan media sosial. Itu sangat penting, bangun dialog komunikasi sehingga anak itu mau bercerita apa yang dilihat, apa yang didengar di media sosial. Namun jika Karang Taruna seperti di Kampung Cempluk ini berjalan sangat luar biasa, insya Allah itu akan mental narasi-narasi yang dibangun itu tidak akan masuk kepada kalangan anak muda di Kampung Cempluk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, tingkatkan toleransi, kerjasama, dan kemudian empati dengan lingkungannya, perhatikan lingkungannya, dan dirembuk apabila ada perubahannya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dhani. Itu tadi terkait dengan apa namanya, safety belt ya, apa istilahnya safety belt sosial gitu ya. Karena penting, kenapa saya sempat waktu awal ketemu Pak Dhani, jadi sempat datang ke Omang Ngopi ya Pak Dhani. Jadi saya bilang, indikatornya sederhana kalau kampung itu, artinya bebas dari konteks radikalisme dan pokok ibu-ibu bergeliat, maka kampung itu akan stabil. Kuncinya di situ. Jadi berikutnya, nah Mas Anom ini yang saya tahu sangat piawai untuk merakit dari beberapa tema-tema semacam ini. Artinya nanti bisa langsung disambut atau dilanjut dengan Bapak Ibu bisa bertanya. Apa yang ingin ditanyakan, monggo. Bahasanya terkait dengan jeruk, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan keamanan sosial, dan juga kesejarahan, monggo, apapun. Yang terpenting malam ini kita buat momentum untuk membangun memantik ide-ide yang konstruktif bagi terutama di Kampung Cempluk dan Desa Kalisongo. Monggo, Mas Anom, demikian saya berikan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tadi ada banyak cerita ya, gitu ya. Ada banyak cerita dari Pak Kades, terus dari Pak Mangku, iling lan waspodo. Nah, itu kata kuncinya gitu. Terus ada cerita sejarah dari Kanjuruhan gitu ya, tentang sejarah tanaman jeruk di wilayah ini gitu ya. Terus juga yang terakhir tadi dari Pak Dhani itu tentang social safety net, sebetulnya social safety net dan rangka ketahanan gitu ya. Saya akan mulai dulu misalnya dari yang eling lan waspodo ini ya. Eling lan waspodo ini tidak mungkin setiap orang sadar dengan sendirinya gitu ya. Tidak mungkin, ya ini artinya di kampungnya kan harus ada yang namanya ruang publik gitu ya. Ngobrol-ngobrolnya itu di mana gitu ya. Ngobrol kadang-kadang bukan cuma ngobrol-ngobrol, pertandingan voli terus karambol. Nah itu sambil ngobrol-ngobrolnya di sana tuh. Dan yang diajak ngobrol kadang-kadang juga bukan hanya orang gitu ya, tapi kalau dari pertanian gitu seperti ngobrol dengan air, seperti ngobrol dengan tanah. Karpe iki opo sih gitu ya. Ini yang kemudian bisa melahirkan cerita-cerita gitu ya. Oh dulu itu begini nih penanaman jeruk dan segala macam. Jeruk di tempatku waktu ditaruh di lahanku gitu karakternya begini nih gitu ya. Nah keberbedaan ini gitu, keberbedaan ini yang bisa saling diceritakan pada saat ketemu di forum-forum gitu Pak. Jadi kalau tadi Bapak bilang perlu bantuan dari Universitas Brawijaya segala macam, pasti akan dikasih Pak. Pelatihan itu pasti akan dikasih. Yang penting itu bukan pelatihannya, sesudah pelatihan mau ngapain gitu kan gitu ya. Nah itu di sana sebetulnya gitu ya. Ruang publik itu dalam arti untuk membangun kesepakatan bersama gitu ya. Membentuk kesepakatan bersama kira-kira ini kira-kira merawat jeruk ini seperti apa dan manfaatnya buat rakyat seperti apa gitu ya.
bagaimana menjaga tanahnya, menjaga airnya dan segala macam. Saya dengar juga dari Mas Redi itu Kampung Cempluk ini setengah urban gitu ya, setengah pertanian, peri-urban sebetulnya gitu ya. Nah ini sering sekali di wilayah peri-urban ini gitu ya, petani-petani ini kemudian beralih profesi. Sederhana persoalannya, duit yang lebih cepat dari mana? Kalau pertanian lama ini gitu. Nah ini di generasi muda ini yang problemnya di sana. Jadi maksud saya itu dialognya itu generasi tua dan generasi petani dan generasi yang lebih muda tentang manfaat menanam jeruk ini. Jadi katakanlah kekecewaan terhadap hasil panen dan segala macam ini bisa diminimalisir dengan berdiskusi. Yang kedua itu sebetulnya tentang diversifikasi hasil ya. Saya dulu jualan kue Pak. Gitu. Saya baru tahu bahwa kulit jeruk itu ternyata bisa buat aroma kue. Jadi bukan hanya jeruknya saja, tapi kulit jeruknya itu juga bisa. Gitu. Itu untuk aroma, gitu. Untuk aroma kue bisa dipakai. Jadi dari sana bisa kebayang gitu ya. Bukan hanya jeruknya, tapi hilirisasinya ini juga bisa banyak. Nah, kerjaan lagi nih buat teman-teman yang lebih muda kan kayak begitu ya. Yang ketiga saya sebetulnya nambahin aja dari Mas Restu tadi gitu ya. Kenapa jeruk ini kok punya ditanam di mana-mana dan segala macam. Jadi sebagai informasi saja, Indonesia itu punya 350 spesies tanaman rempah. Jeruk termasuk di dalamnya. Jadi jeruk itu sebagai bahan obat-obatan, bahan makanan dan segala macam itu masuk dalam kategori rempah. Nah, masalahnya Belanda dulu mengkategorikan rempah itu hanya cengkeh, pala dan lada. Gitu. Enggak, kalau secara fitokimia, secara botani, kita punya 350 spesies termasuk kemiri, pinang, jeruk, pepaya dan segala macam kayak begitu. Jadi berbanggalah gitu ya. Berbanggalah bisa membangun komunitas berbasis jeruk gitu, karena bukan hanya membangun atau merawat lahan dan segala macam, tapi juga akan menyehatkan bangsa begitu. Itu saja, terima kasih. Oke, begitu pemantik dari Mas Anom. Ya mungkin para Bapak Ibu mau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Teman-teman Karang Taruna bisa dibantu mic-nya ya. Monggo Bapak Ibu bisa mensumbangsikan idenya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Dipersilakan. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Rebek Budaya ini, nama saya Khairul Anwar. Saya tetangga sebelah, rumah saya di Badulan. Kami dulu lahir bersama-sama bareng Protot, sama-sama dengan Kampung Cempluk di sini, tapi di tempat kami adalah musik patrol. Saya kaget ketemu sahabat saya, ini kok bertahan di sini, luar biasa. Tepuk tangan untuk beliaunya ini, wah luar biasa saya. Dulu kami di teater Pak, beliau ini juga belusukan luar biasa. Pak, ini untuk bapak-bapak yang di sana terkait dengan jeruk, pertanian, terus keamanan lingkungan. Saya terima kasih hadir dari Densus 88. Begini Bapak, menurut saya kita ini adalah pesawat besar. Apa artinya kalau sayapnya tidak imbang? Begitu juga saya tidak percaya bahwa jeruk nanti akan mau ditanam oleh rakyat saya atau warga saya kalau tidak ada iming-iming peluang untuk dibeli dan mendapatkan penghasilan ekonomi. Di sini saya yakin semuanya tergantung kehadiran negara pada kita. Kalau nggak ada pabrik terkait dengan tanaman jeruk, nggak ada pabrik gula, nggak ada yang nanam tebu. Ini keseimbangan Bapak. Bagaimana rakyat harus begitu,
negara tidak memberikan fasilitas, maka apa yang ditakutkan oleh Bapak Densus itu pasti akan terjadi. Maksud saya adalah dengan Republik Budaya ini, dengan hadirnya Kampung Cempluk ini adalah momentum komunikasi antara rakyat dengan penguasa, antara intelektual kepada masyarakat sekitarnya. Para siapapun yang akhirnya datang ke desa ini dengan penuh senang dan bahagia. Jangan sampai menjadi persoalan perut ini yang nantinya menjadi persoalan nasional. Teman-teman sahabat kami Karang Taruna repot mengadakan bertahun-tahun turun-menurun Kampung Cempluk ini, tujuannya adalah cuan. Itu bagi rakyat. Tapi bagi beliau idealisme bukan itu, Pak Irul. Ini budaya harus kita pertahankan. Ini Cempluk lahirnya dari sini. Itu versi masing-masing itu. Maka kami berharap Bapak para tokoh yang di sana, mari dikemas bagaimana kehadiran negara tampak, masyarakat juga meyakini bahwa itu diterima di masyarakat. Catatan, saya Fakultas Pertanian, sejak dulu dosen saya bilang, lek sampe nang desa ngurui wong tani nandur masih lah parine apik, ora kira gelem, ora kira dituruti. Tapi nanemlah ben jarno karepe dhewe, engko suwe-suwe lak ditiru, lek memang iku apik. Artinya, ayo bapak-bapak yang pengalaman, yang punya ilmunya, hari ini belum saya bisa penuh jawaban. Jawabannya begini, kalau regone beras, rakyat teriak. Tapi lek regane tetap naik, petani ini kok sik melarat, ada apa? Monggo itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irul. Monggo apa langsung dijawab oleh, atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Tadi ada Mas Irul, berikutnya atau Pak Imam Musleh atau Pak Imam? Ya, monggo. Pak Imam ini presidennya MPD ini, Malang Peduli Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomongnya pelan-pelan ya Pak ya, karena saya sakit. Begini, Pak Densus, Pak Prof UB, saya jenengan berdua sangat luar biasa di mata saya. Begini, ini ada pendata Tafid Tobing dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, lalu Gus Nur Sodik dari forum yang sama. Saya punya pikiran begini, di Kota Malang itu tidak ada sawah, tidak ada ladang, yang ada sedikit sawah dan sedikit ladang, sehingga masyarakat menanam-nanamnya tidak di sawah, tidak di ladang, tapi menanam-nanam di areal-areal punya pemerintah daerah atau punya pribadi yang dibuat sawah atau buat ladang sebelum dibuat rumah-rumah. Ini faktanya. Hanya 5% dari areal di Kota Malang ini yang buat sawah dan ladang, lain dengan Kabupaten Malang yang masih luas. Begini Bapak, terkait dengan itu, masyarakat di Kota Malang khususnya Kelurahan Wonokoyo yang sudah habis bis lahannya,
hanya sekian persen. Berharap Pak Dansus, Pak Dani, dan Prof dari UB sudi meluangkan waktu ke Kelurahan Wonokoyo itu. Begini, pada acara 10 November depan, Hari Pahlawan depan, kita pingin punya acara tanam pohon di wilayah itu. Tanam pohonnya apa? Tanam pohon durian. Ini di Kota Malang ini, Kota Batu selalu menyebut dengan apelnya. Kota Malang tidak ada. Kota bunga ya tidak ada bunganya. Kota jeruk ya tidak ada jeruknya. Makanya kami dari Malang Peduli Demokrasi mendorong masyarakat Wonokoyo itu menanam durian, sehingga di 5, 6, 7 tahun yang akan datang muncul ikon Kota Malang, yaitu di Wonokoyo sentra durian. Di sini masyarakat sudah menanam 7 atau 800-an pohon. Tahun ini kita berharap dengan bantuan-bantuan dari UB, dari Densus, dari siapapun, menanam 1000 pohon durian di lokasi di pinggir sungai, di sepanjang sungai. Itu karena mengingat durian itu tidak ada di Malang, kami MPD berharap Kota Malang ini ada sentra durian yang secara ekonomi lebih menguntungkan bagi masyarakat. Mas Reddy, tolong dibantu MPD untuk menata masyarakatnya, untuk saat setelah menanam itu siapa yang berhak memetiknya. Ini menjadi rumit bagi kami. Sementara tanahnya tanah negara. Itu ya jadi rumitnya kami, sehingga saya berharap bapak-bapak yang di depan ini bisa membantu kami masyarakat Wonokoyo, Kota Malang ini lebih bisa berswadaya, lebih bisa mengedepankan pertanian daripada jadi pegawai negeri, jadi apa-apa. Lalu di sana sementara tanahnya sudah habis gitu. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imam. Ya, ini menarik usulannya terkait dengan nanam durian, karena saya mengingat sekarang kita itu jarang melihat kenakalan anak-anak kita nyolongi buah, karena memang lahannya tidak ada. Kalau dulu zaman kita bandemi rambutan, bandemi pelem, nakalnya itu di situ. Artinya berarti kan generasi kita wajar kalau banyak yang stunting gitu kan, hanya karena banyak mengkonsumsi daging sekarang ini, karbonya lebih banyak gitu kan daripada buah. Nah, itu menarik usulan dari Pak Imam gitu kan. Dan monggo ditanggapi sekarang Pak Mangku. Di sini ada Pak Sirul, nanti ke Pak Dani setelah Pak Mangku. Monggo Pak Mangku. Terima kasih yang saya hormati semua Forkompinda.
mungkin saya paling muda gitu, Mas Restu dan teman-teman yang lain. Ini pertanyaan itu sudah dipelajari oleh ahli-ahli bidang pertanian dan pemasaran sejak adanya universitas sampai sekarang itu belum ada jawabannya gitu. Dan tanyanya ke saya itu kan berat itu. Masalah bagaimana tentang, intinya sebenarnya gini, apapun di dunia ini, terutama kalau di dalam produksi itu adalah keadilan. Keadilan. Jadi segala kunci dari apapun itu keadilan. Kalau kita mengeluarkan 1 kilogram jeruk itu 9.000, kalau kemudian ternyata dibeli 8.000, itu nggak adil kan gitu, nggak adil. Nah, kita sebenarnya di Indonesia ini pada situasi di mana flow-nya barang ini nggak lancar sebenarnya, nggak lancar. Jadi saya ini menulis tentang MBG hari ini. Saya menulis tentang MBG agak serius. Tadi malam saya tidak tidur nulis MBG itu karena saya berharap besar pada awal-awalnya ada muncul distribusi baru, distribusi baru yang lahir dari MBG, karena MBG nanti datanglah ke petani, ke Pak Inggi ini, aku butuh jeruk seminggu sekian ribu, kemudian dengan Pak Inggi menyediakan gitu dengan harga yang sudah disepakati. Jadi ada sirkulasi baru, karena permasalahan kita di sektor pertanian sejak baula itu memang terlalu banyak Mas Anom terlalu banyak makelar, itu makelar ya. Sejak zaman Belanda pun kita dimakelari, katanya Dendles itu ngasih ke bupati-bupati, uangnya nggak dikasih ke masyarakat katanya. Ya, itu masalah kita selalu dimakelari ini. Nah, saya berharap banyak kemudian nanti pisang bisa langsung ke MBG. Nah, kenapa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, MBG itu anak-anak SMA yang makan siang di sekolah disangoni sama orang tuanya itu 25.000. Dengan sebelum dan setelah makan MBG, sorenya mereka tetap juga makan ternyata. Tetap makan malam, Pak, di rumahnya masing-masing. Artinya berarti memang anak-anak kita itu selama ini memang keluwen. Setengah rodok keluwen gitu ya. Keluwen itu apa? Kelapar. Sehingga sebenarnya MBG ini tidak akan mempengaruhi jual beli barang yang ada di luar pangan terutama ya, apakah beras. Jadi anak-anak itu memang sekarang ini makannya rata-rata itu kurang. Itu di orang kaya dan di orang miskin sama. Ya, ternyata anak-anak itu karena kita selalu membayangkan anak-anak yang SMA itu mangani sama dengan kita, makan sekali atau kemudian 2 kali wes wareg. Nah, anak-anak SMA itu ternyata makan 4 kali itu belum wareg gitu ya. Apalagi kalau yang aktif. Sehingga saya berharap waktu itu ada distribusi saluran distribusi baru. Nah, inilah yang saya selalu diskusi juga dengan teman-teman di pemerintahan, dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya, kita harus mulai sekarang ini membangun community produksi yang kemudian kita bisa menjual bersama-sama. Ya, menjual bersama-sama. Dalam bentuk yang kemudian lebih adil tadi, intinya adil. Maka saya juga selain menjadi dosen juga kebetulan juga bertani sama dengan Pak Inggi. Saya memproduksi kopi Arabica dengan rasa yang sama dengan yang lain. Kita diskusikan dengan kedai-kedai. Aku cukup bati 10.000 1 kilogramnya itu ketemu harga 98.000 dihitung kemarin. Nah, padahal kalau saya jual keluar itu sebenarnya saya bisa jual 150.000. Tapi karena bagi kami adalah keadilan itu penting, jadi petani juga enggak oleh serakah, jadi makelar juga enggak boleh serakah gitu. Serakah itu kalau petani, kadang-kadang petani nun saya nggih Pak Inggi, karena Pak Inggi juga petani, kadang-kadang petani iku nek wis kerjasama dengan kita, dengan pabrik, digawekno pabrik ya nanti menjawab yang kena regone api, iku didol ning jaba. Nek regone elek, tukulak ning tanggane digawa ning pabrik. Nggih napa mboten Pak Inggi? Wah, itu jadi petani juga. Makanya keadilan itu tidak hanya ada kepada yang kecil, tapi juga keadilan itu ada di yang bawah. Jadi ini bareng-bareng kita bekerjasama. Nah, kita butuh supply chain yang baru. Ya, supply chain yang baru. Maka kalau kemudian terjadi komunitas-komunitas seperti ini, kemudian kita akan lebih mudah. Maka
lompatan berikutnya dari Kampung Cempluk, ya lompatan. Saya kemarin sudah tahun lalu saya sudah mulai mengingatkan ya Pak Redi, lompatan berikutnya kalau pengen sustainable, kalau pengen kemudian lestari, maka harus melompat dari gerakan seni, budaya dan lain sebagainya, harus melompat menjadi juga kemungkinan gerakan-gerakan produksi, ya, gerakan-gerakan yang kemudian mengarah kepada keadilan tadi. Kalau keadilan tadi itu yang harus kita pikirkan. Makanya saya sejak awal tadi bilang oke lah, jangan ambil serakah gitu ya. Ini semuanya itu sebenarnya di situ. Kunci dari segala kunci apapun saya belajar, mulai dari belajar di Ketawang Gede sampai saya belajar di ujung dunia 20 tahun ini. Satu sebenarnya yang bikin semua teori itu enggak jalan Pak Redi. Semua teori itu enggak jalan, sama teori densus, teori budaya, teori apa, enggak jalan. Kenapa? Karena kita hanya butuh satu ilmu sebenarnya. Ilmu mau berbagi dan kemudian ilmu mengendalikan keserakahan itu. Jadi itu aja sebenarnya. Teorinya hanya itu saja. Itu yang saya sampaikan malam ini, karena ini adalah forum kebudayaan, jadi pertaniannya oke, sangat dibutuhkan, tetapi kunci dari segala kunci, spiritnya adalah keadilan dan keserakahan. Kemudian berikutnya kalau yang di Mas Imam ya Pak Mas Khairul. Yang rambut panjang kan Mas Khairul. Ya, kalau itu nanti bandulan. Kalau itu nanti kita diskusi sendiri aja, ngopi ke kantor ya Mas. khusus Mas, khusus. Saya nanti sama Mas Restu sama nanti di kantor ngopi aja kalau itu. Kalau yang duren insya Allah nanti pinten 1000 nggih. 1000 bibit ya. Kami ada bibit yang agak kecil, mungkin nanti 1000 bisa lah kita siapkan untuk teman-teman dari Densus. Ya, dari Densus 88 nanti akan ngasih 1000 bibit, dan dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya gitu ya. Jadi nanti sudah ada barangnya di kantor, memang kita punya kerjasama bersama dengan beliau ya. Jadi nanti maksudnya sudah ada di kebun bibit kita, nanti tinggal diambil. Kalau menunggu hujan aja nggih, mangke nanamnya jangan sekarang. Nanti kalau sudah hujannya stabil baru kemudian kita tanam, dan akan kita tambah juga nanti kalau memang 1000 ya kita siapin mungkin nanti untuk pupuknya dan sebagainya nggih. Jadi kalau nanam nanti bibitnya tok, nanti nggak ada pupuknya, nggak ada ininya, nanti nggak hidup. Ya nanti itu dibarengkan dengan kebetulan kok jenengan tadi bilang ulang tahun Fakultas Pertanian itu pada tanggal 10 November. Wah, pas sekali. Sehingga nanti berarti salah satu ini programnya, ini namanya barokah, ini berkah gitu ya. Jadi salah satu programnya nanti Des Natalis Fakultas Pertanian, nanti ketuanya Pak Redi. Wah. Nah, nanti kita sekaligus datang ke Wonokoyo. Kita akan menanam 1000 bibit durian di Wonokoyo, okay? Langsung resmi ini Pak Imam. Ini Pak Dekan yang ngomong ini. Ya, jadi tinggal tanda tangan aja Pak. Tanda tangan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Dani nambahin yang Mas Khairul tadi. Khairul, terima kasih atas undangannya. Nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan. Tapi masalah bibit sudah selesai. Sama Dekan. Tapi insya Allah saya hadir. Insya Allah. Meskipun nanti kalau pimpinan kami lagi sibuk, pasti saya akan mungkin hadir. juga bisa ngajak teman-teman ex Napiter. Ya, nanti kalau memang untuk istilahnya memang harus untuk teman-teman bisa berbicara, bercakap-cakap, istilahnya belajar dari beberapa teman, pengalaman dari teman-teman ex Napiter, kami akan datangkan juga. Kalau Bapak berkenan nanti, oh ya Pak, dibawakan ex Napiter, akan saya bawakan, biar mungkin Karang Tarunanya atau bapak-bapak yang di sana untuk belajar kenapa sih mereka terpapar dan bagaimana pencegahannya. Jadi bisa belajar sekalian langsung sama yang istilahnya yang ngelakoni kan, kan ilmu itu ketika ngelakon kan gitu kan. Tapi kita jangan ngelakoni sendiri, kita belajar dari pengalaman orang lain kalau terorisme. Itu saja Bapak, terima kasih Pak. Oke. Karena saya sudah diaba-aba oleh adik-adik gitu kan. Tadi sudah acung tangan begini artinya. Waktu memang terbatas gitu kan, tapi bagi Bapak Ibu yang nantinya ada pengen diskusi dan ngobrol gayeng gitu kan, nanti bisa difasilitasi Pak Kades. Ngoten wae. Oke, terima kasih. Pada malam hari ini saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi paling tidak dari
momentum yang difasilitasi oleh BPK 11 Jatim. Terima kasih dari BPK 11 Jatim yang sudah memberikan apa namanya guliran program gitu kan. Dengan malam ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari arus kebudayaan yang tentunya bisa menginspirasi dari kampung-kampung yang lain atau desa-desa yang lain yang ada di Indonesia. Dan saya mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah kata selaku moderator, dan waktu dan tempat kami berikan kepada adik-adik panitia. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, Mas Imam, Gus Nur, Bapak Pendeta, Bapak Mangku, Bapak Pemangku juga bisa naik. Sama yang dari BPK 11 Mas, monggo Mas. Pemangku monggo. Foto dulu, terus berikutnya doa lintas agama ya. Pas wis.